Shawl memutuskan untuk mundur dan membantu rekannya hingga mereka mencapai garis finish berdua. Namun karena hanya dibutuhkan 2 pemenang saja, maka panitia menobatkan rekan Shawl yang bernama Hyunsoo sebagai pemenangnya. Dan Shawl didiskualifikasi dengan alasan kehilangan mobil dan paket yang dibawanya telah rusak jebol ditembaki. Hingga pada malam harinya, rekan-rekan 58 mengabarkan bahwa Hyunsoo mengundurkan diri dikarenakan tangannya patah. Oleh sebab itu, para kurir sepakat untuk mengajukan Shawl masuk ke putaran final. Ryusha yang mendapatkan kabar itu dari Oh merasa sedikit beruntung, di mana hal itu membuat harapan bagi pengungsi yang nantinya akan mempermudah rencana mereka. Alhasil, keesokan harinya Ryusha mengirimkan petugas untuk memberi gelang kelulusan kepada Shawl. Hal ini sontak membuat mereka kegirangan. Bersamaan dengan itu, Bujung menunjukkan data dasar para penduduk. Namun Ryusha menjelaskan bahwa mereka sudah mempunyai data dasar itu. Ryusha meminta data pribadi dari setiap penduduk, namun Bujung tidak bisa memberinya karena data pribadi termasuk data penting tingkat tinggi yang menyangkut HAM, sehingga Bujung harus mendapat perintah resmi dari Menteri Pertahanan. Seketika itu Ryusha langsung menelepon Menteri Pertahanan. Mendengar perintah dari Menteri Pertahanan, Bujung pun tidak bisa mengelak meski merasa relokasi seleksi itu tidak adil, dan Bujung pun terpaksa memberikannya. Sepertinya Ryusha Bujung mendapat laporan bahwa orang bertato berada di distrik pengungsian, sehingga mereka pun bergegas ke sana. Setelah memastikan orang-orang itu, Bujung pun bergegas memerintahkan pasukan untuk bersiap menyergap. Malangnya, dia tahu telah diikuti dan langsung bergegas kabur. Dan ternyata malah Bujunglah yang harus tertodong pistol. Untungnya anak buah Bujung segera datang. Namun naasnya, dalam kondisi terjebak, pria itu malah bunuh diri dengan bom yang ada di tengkuknya. 내 눈앞에서 죽었어요. 이거 살릴 수 있어? Keesokan harinya, Shawl dibawa ke distrik khusus. Di sana Shawl harus tinggal di asrama dan diawasi mentor yang ternyata adalah 41. Sejak saat itu rekaman mereka terus disiarkan kepada penduduk. Di tempat lain, 58 dan rekan-rekannya bersiap membajak kendaraan logistik yang mengangkut pembangkit listrik untuk distrik A. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung menghabisi para penjaganya dan memasang bom pada pembangkit listrik lalu meledakannya. Beberapa saat, Ryusha yang mendapat kabar tentang serangan itu seketika teringat pembicaraan dengan ayahnya, di mana ayahnya telah mengetahui bahwa dia meminta data pribadi setiap penduduk kepada Bujung. Menurut ayahnya, Ryusha tidak bisa membuang orang yang lemah begitu saja. Ayahnya akan merelokasikan semua manusia yang masih hidup. Namun Ryusha merasa keberatan dengan keputusan ayahnya karena alasan oksigen yang mereka miliki tidak mencukupi. Setelah ingatan itu, Ryusha mendatangi ruangan yang dipenuhi tabung berisi korban penculikan. Dengan amarah yang luar biasa, dia menaikkan kadar oksigen yang membuat orang di dalamnya mati, di mana dia berencana akan memusnahkan semua pengungsi. Keesokan harinya, sejumlah truk siaran dikirim ke distrik pengungsi untuk menyiarkan langsung pertarungan seleksi kurir. Guna untuk menambah antusias para penonton, pihak perusahaan juga memberikan bahan pangan dan tabung oksigen. Hal ini sengaja dilakukan guna untuk mempermudah misi eksekusi kepada pengungsi agar bisa berjalan lancar. Sewaktu di perjalanan, 58 kembali mendapat laporan bahwasanya rekannya yang berpapasan dengan mobil tanpa plat nomor yang kemungkinan berisi orang bertato dan akan menculik anak pengungsi. Tak berselang lama setelah mendapat kabar, 58 melihat mobil sedan yang dimaksud dan langsung menghadang mereka sehingga pertempuran pun terjadi. 너 뭐야? 니들은 뭔데? 두 번.
번당할 순 없지. Setelah menghambisi kawanan itu dan menyisakan satu orang, 58 segera mengeluarkan bom yang ada di tengkuknya dan membawa orang itu untuk menggali informasi lebih dalam, sedalam punyamu, anjay. Dimana 58 mendapat informasi dari ponsel orang bertato bahwa tujuan diadakan siaran di distrik pengungsi adalah untuk memusnahkan mereka semua. Setelah mengetahui rencana mereka, 58 bergegas menyuruh rekan-rekannya untuk segera pergi ke distrik pengungsi. Pada waktu bersamaan, Sawol yang telah memasuki ring pun mendapat penjelasan dari wasit. Setelah keduanya saling menghormati, maka pertarungan pun dilakukan dengan sangat seru. Akhirnya Sawol berhasil memenangkan pertandingan ini. Saat Sawol merayakan kemenangannya, Ryusho menyadari tulang tengkorak Sawol yang terbuat dari logam. Dan pada saat itu juga eksekusi terhadap para pengungsi pun dilakukan dengan brutal. 58 yang terlambat datang akhirnya hanya menemukan pengungsi yang sudah menjadi abu. Seketika hal itu membuat 58 kembali teringat pada masa lalunya ketika masih menjadi pengungsi. Dan tak berselang lama dari itu, Bujung pun datang ke TKP hingga menyadari bahwa siaran langsung itu hanyalah sebuah pancingan semata. Sedangkan kini 58 bersama salah satu rekannya mulai menginterogasi salah satu anggota dari komplotan yang telah membunuh Seol-ah. 또 어떤 짓을 벌일 거지? 어제 미친 새끼가 도대체 몇 명이나 되는 거야? 알 수 없지. 그냥 죽는 게 편하겠지. 죽여줄게. Bersamaan dengan itu, Sawol menyadari tulangnya terbuat dari logam. Seketika teringat akan kejadian yang dialaminya bersama Seol-ah. Tak berselang lama dari itu, 41 datang ke kamar Sawol dan disusul panitia yang akan meminta Sawol untuk pindah ke ruangan khusus, di mana Sawol akan dibuat QR dan ditetapkan sebagai kurir dengan nomor 57. 완료됐습니다. Sementara itu, Sawol pulang ke kabin barunya, di mana dia juga mendapat buku panduan kurir. Namun akibat kelelahan, akhirnya Sawol pun tertidur. Ketika bangun, Sawol mendapati Bujung yang sudah ada di kabinnya. Bujung mengingatkan bahwa pihak Ryusho sangat tertarik dengan mutan, jadi meminta Sawol agar lebih berhati-hati. Di tempat lain, Detektif Ryu memanggil Ryusho karena mencurigainya tentang kabar banyaknya pengungsi yang terbunuh menjelang rencana relokasi. Namun Ryusho yang merasa tidak bersalah pun mengelak dengan alasan karena ayahnya sudah tidak mempercayai siapapun di sini. Ayahnya berjanji keras akan memindahkan para pengungsi secepat mungkin dikarenakan banyak teror terhadap mereka. Hari pertama Sawol bekerja di mana dia harus mendapati malu karena dia belum mengerti cara kerja kurir. Hingga malam harinya Sawol pergi ke tempat di mana dia dulu berlatih dengan keras dan bertemu dengan 58. Ketika sedang melewati ruangan, Sawol sempat terkejut melihat orang yang disandra 58. 58 kemudian menjelaskan orang itu adalah komplotan yang membunuh Seol-ah. 58 juga mengatakan saat dia terbangun ratusan pengungsi tewas karena Chunmyeong. Hal itu dilakukan karena pada pihak Ryusho tidak menginginkan pengungsi untuk ikut relokasi ke distrik A. Setelah mengatakan semuanya kepada Sawol dan memberi tawaran untuk bergabung dengan timnya. Esokan harinya Bujung bertemu 58 untuk memberikan kembali ponsel yang telah dibuka, di mana informasi yang ada di ponsel itu valid, namun tidak ada bukti bahwa Ryusho lah pemimpin kelompok tersebut. Bujung juga mengungkapkan untuk merelokasinya ke distrik A dan akan diadakan tes kesehatan di distrik pengungsi yang dipimpin oleh pemerintah. Sementara itu di distrik pengungsi telah dilakukan tes kesehatan dan vaksinasi, di mana terdapat rekan-rekan 58 yang sedang mengintai berlangsungnya acara itu.
Malam harinya, orang yang disandra 58 mendapatkan bantuan dan melakukan penyerangan terhadap rekan-rekan 58 yang sedang berjaga, sehingga menyebabkan baku tembak yang sangat dahsyat. 빨리 차로 옮겨 빨리! 놓치면 안 돼! 잡아! Naasnya, pria itu berhasil lolos dan pergi ke suatu tempat untuk mengabarkan keberadaan dirinya. Tak berselang lama, Pak Oh pun datang dan mendengar pengakuan dari bawahannya bahwa dirinya telah disandra oleh kurir 58. Ketika itu, Pak Oh yang menyadari bahwa ini adalah jebakan langsung membunuh bawahannya dan bergegas untuk pergi. 부르면 안 되지, 병신 같은 새끼. Tiba-tiba, 58 muncul dari balik pintu di mana ternyata itu hanyalah sebuah rencana dari 58 bersama rekan-rekannya. Dia sengaja melepas pria itu untuk mendapatkan petunjuk. Wow, benar-benar jenius. Tak berselang lama, Bujung pun muncul. Setelah memastikan di Tengku Oh terdapat bom, maka Bujung langsung mengancam akan menangkapnya. Bujung tahu jika Oh tertangkap, maka Ryusho akan meledakkan bom di tengkuknya untuk menghilangkan jejak. Tapi Bujung membutuhkan informasi dari Pak Oh untuk membuktikan bahwa Ryusho bersalah. Namun 58 yang merasa Pak Oh terlalu bertele-tele langsung berniat membunuhnya saat itu juga. 어떤 건지 느껴져? Oleh karena itu, Pak Oh terpaksa bekerja sama dengan mereka. Di sisi lain, Ryusho tengah menguji coba darah Sawol kepada pasien sepertinya, di mana hasil itu menunjukkan perubahan warna kulit yang kembali normal. 혈색이 달라지고 있는 거죠? 맞습니다. Bersama dengan itu, 58 memerintahkan rekan-rekannya untuk melakukan pemeriksaan pada truk-truk pemurni udara yang berkeliling pada setiap sektor di distrik umum. 오염 농도 5단계, 공기 정화 중입니다. Selesai memeriksanya, mereka begitu terkejut mengetahui ternyata truk-truk itu malah menyebar emisi zat berbahaya dan bukan memurnikan. Berarti ini adalah salah satu propaganda prostitusi polemik Illuminati. Yalah tae embuh. Selang beberapa saat, Bujung pun datang dan memberitahu rencana Ryusho yang akan berkunjung ke distrik pengungsi. Oleh karenanya mereka bersiap untuk melakukan penyerangan. Dari sebuah gedung, 58 telah siap mengeksekusi Ryusho, sedangkan yang lainnya menyerang ke stasiun pemurni udara. 가자. Ketika akan menarik pelatupnya, tiba-tiba anak buah Ryusho terlebih dahulu menodongnya, namun tanpa diduga rekan 58 yang berada di gedung seberang menghabisi pria itu. Dari situ mereka pun mulai menyerang hingga kekacauan pun terjadi. 됐어. 난 내려간다. 내가 잡는다. Sementara itu, Bujung menemui Direktur Ryo untuk menunjukkan data yang menjelaskan bahwa perusahaan mereka terlibat dalam kasus penculikan, bom di distrik pengungsi, dan zat polutan. Mendengar hal itu, Direktur Ryo berniat turun tangan untuk membereskannya, tetapi Bujung menjelaskan sebagai keamanan dirinya perlu bukti yang akurat. Bersamaan dengan itu, Bujung mendapat kabar bahwa penyerangan 58 terhadap Ryusho ketahuan. Di sisi lain, Oh mengungkapkan bahwa semua kekacauan yang terjadi terhadap rencana
rencana mereka selama ini adalah ulah para kurir. Di sasana olahraga, Bujung mengungkapkan bahwa Direktur Ryu telah ia beritahu sehingga sang direktur akan bertemu presiden. Maka untuk sementara waktu para kurir harus bersembunyi dan menunggu sampai ada keputusan. Karena jika mereka terus bergerak, maka kekacauan hebat akan terjadi. Oleh sebab itu 58 meminta para kurir untuk berpencar. Guna melakukannya, mereka semua membuang GPS di truk dan pergi ke arah yang berbeda. Maka Ryusho memerintahkan pasukan untuk memusnahkan mereka kecuali Sawol karena Ryusho menginginkan sel darah Sawol. Di sisi lain, Direktur Ryu mengunjungi kakek Sawol, melihat mereka seperti teman lama yang bekerja sama membangun distrik. Hanya saja sang kakek mundur dari perusahaan sejak Ryusho ikut campur. Menurutnya tanaman sudah mulai bisa tumbuh, selain itu tanah di bagian selatan semakin subur dengan udara yang semakin membaik pula. Jadi mereka tidak perlu lagi di distrik khusus maupun inti yang berada di bawah tanah. Mendengar hal itu, Direktur Ryu pun bertekad mengakhiri kekalahan anaknya. Bersamaan dengan itu, 58 menemui petugas kebersihan yang menyerahkan data mengenai vaksin yang diberikan kepada warga di distrik pengungsi. Melihat hal itu, sontak 58 sangat terkejut. Rupanya vaksin tersebut berisikan racun yang membunuh para pengungsi. Di sisi lain, Direktur Ryu dan Presiden mendatangi perjanjian serah terima kewenangan relokasi penduduk sehingga pemerintah berwenang resmi bertanggung jawab atas relokasi tersebut. Saat Presiden hendak pergi, Ryusho menghadangnya, tetapi Presiden menegaskan bahwa Direktur Ryu akan segera mengumumkan kesepakatan mereka. Mendengar hal itu, Ryusho bergegas menemui ayahnya. Ryusho mengungkapkan kekecewaannya karena oksigen dan logistik adalah jantung perusahaan mereka. Karena direktur yang telah mengetahui perbuatan sang anak, Direktur Ryu juga menegaskan bahwa perusahaan adalah miliknya. Maka dari itu ia berhak untuk menentukan. Tak berselang lama, Kepala Menteri Pertahanan datang dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ryusho, namun tanpa diduga. 날 체포해? 왜요? 난민들 수백 명 다 한 방에 날렸는데 이 정도... Setelah menghabisi tentara itu, Ryusho menyuruh ayahnya untuk membunuhnya karena dia lebih baik mati daripada kehilangan perusahaan. Dan ketika Direktur Ryu ingin menarik pelatuknya, tiba-tiba karena Menteri Pertahanan masih berpihak kepada Ryusho, sehingga setelah menghabisi direktur, Menteri Pertahanan menyarankan agar Ryusho melakukan kudeta. Keesokan harinya, Ryusho mengumumkan bahwa para kurir telah berkhianat dan mencoba membunuhnya. Akibat hal ini, distribusi logistik terhadap seluruh distrik terpaksa dihentikan oleh perusahaan sampai para teroris tertangkap. Mendengar hal itu, 58 berencana pergi ke distrik inti untuk menghabisi Ryusho. Oleh karenanya, sang kakek memberikan denah distrik inti yang dia buat bersama Direktur Ryu. Bersamaan dengan itu, para tentara mulai melakukan pencarian terhadap 12 kurir yang dianggap teroris. Sementara itu, kakek Sawol melihat malah semakin banyak orang yang meninggal setelah menerima vaksin. Ketika menyadari, 2 rekan Sawol juga ikut mengantri untuk menerima vaksin. Akhirnya salah satu rekannya bergegas pergi ke sana dan si kakek memberikan lonceng untuk memberikan peringatan. Mengetahui hal itu, maka 41 mengabarkan kepada kurir lainnya. Alhasil mereka semua pergi ke tempat diselenggarakan vaksin, di mana rekan Sawol memperingatkan rekan-rekannya untuk segera pergi dari sana, pun langsung ditangkap oleh tentara. Melihat hal itu, kurir yang telah sampai langsung melepaskan tembakan sehingga kekacauan pun kembali terjadi. Rekannya melihat Sawol berlari ke arahnya dan mencoba memperingatkan untuk tidak kemari, namun naasnya dia harus tewas di tempat itu juga. 안돼! 너는 술마! 술고야!
Malangnya Sawol juga ikut tertangkap, sudah jatuh tertimpa tangga. Di sisi lain, Bujung mendapat kabar dari Lee bahwa Sawol telah tertangkap. Bersamaan dengan itu, 58 bersama rekan-rekannya tengah mempersiapkan senjata untuk menyelamatkan Sawol. 하지 말고. Saat akan berangkat, tiba-tiba Bujung dan Lee datang di mana mereka akan bekerja sama pada misi tersebut. Pada malam hari, bulan buatan di distrik ini meledak, di mana bersamaan dengan itu tim 58 melakukan penyerangan dengan brutal. 코어 구역으로 갈 수 있는 방법은 하나밖에 없어. Pasukan 58 yang berhasil masuk langsung memadamkan listrik dan langsung menyerang Oh beserta bawahannya. Sementara itu pasukan Bujung yang ingin menyelamatkan presiden harus menghadapi para tentara. 것 같아요? 저도 Setelah berhasil mengalahkan tentara, Bujung langsung masuk ke sebuah ruangan yang berisi presiden bersama menteri pertahanan. Atas tindakan makarnya, maka sang menteri harus ditangkap. 정보사 정설아 소량이다. 포항하라. 이렇게 끝날 순 없지. Ryu Seok yang menyadari dirinya telah terdesak, maka Ryu Seok menaikkan suplai energi ke air core dengan niat untuk meledakkannya. Bersama dengan itu 58 yang berhasil memasuki ruangan dan langsung menghabisi pengawal Ryu Seok. Oleh sebab itu Ryu Seok merusak kontrol dan mengancam akan membunuh Sawol. Akibat tangan Sawol tak sengaja menggerakkan kursi roda dan mengalihkan pandangan Ryu Seok. Melihat ada kesempatan 58 langsung membasmi Ryu Seok. Sementara itu kekacauan terjadi di distrik inti akibat para penduduk yang berlarian panik untuk menyelamatkan diri. Tim 58 juga berhasil menyelamatkan anak-anak yang diculik. Tak berselang lama, ledakan hebat pun terjadi. Untungnya para warga berhasil selamat dari insiden itu. Selanjutnya presiden mengumumkan bahwa semua penduduk akan direlokasi ke distrik A tanpa terkecuali. Pemerintah juga menghapus sistem klasifikasi pengungsi umum khusus maupun inti sehingga tak ada lagi yang didiskriminasi. 3 bulan kemudian 58 kembali menjalankan tugasnya sebagai kurir dan mengajak Sawol yang belum bertugas untuk jalan. Dalam perjalanan Sawol menyadari udara yang semakin membaik dan cahaya matahari yang mulai menembus kabut. Dengan begini era baru kehidupan manusia akan dimulai.